Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nanda semua, gimana kabarnya? Baik. Baiklah, kita masuk pertemuan yang pertama. Sebelum masuk, saya akan mengambil absen terlebih dahulu. Usia Ramadhani, Hadir Pak. Rival Andika, Hadir Pak. Topik, Hadir. Rival, Iya Pak. Rafikul. Hadir Pak. Baiklah, di sini saya akan mengajar mata pelajaran yaitu dasar-dasar otomotif yang topiknya itu keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dan budaya kerja industri atau K3LH. Keselamatan dan kesehatan kerja yaitu lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keselamatan dan kesehatan kerja yang menyangkut berbagai unsur yang terlibat dalam kegiatan aktivitas kerja seperti orang yang melakukan kegiatan kerja, benda, alat dan barang yang dikerjakan, mesin yang digunakan serta lingkungan hidup manusia, tumbuhan hewan dan lainnya. Dalam setiap melakukan pekerjaan pasti terdapat potensi bahaya yang mengancam seseorang. K3LH biasanya diterapkan dalam perusahaan yang memiliki karyawan dengan tujuan setiap karyawan dapat melakukan kegiatan aktivitas yang aman dan sehat sehingga dapat melaksanakan bekerja secara efisien. Baiklah, selanjutnya masuk dalam ilustrasi kecelakaan kerja dan rambu-rambu pada kecelakaan kerja. Rambu-rambu untuk tanda-tanda bahaya pada lingkungan kerja. Yang pertama yaitu ada hati-hati, tanda silang ini yaitu hati-hati bahan berbahaya. Yang kedua yaitu bahan korosif. Yang ketiga bahan mudah meledak. Yang keempat bahan penyebab kanker. Selanjutnya ada radioaktif. Selanjutnya benda hati-hati benda terjatuh dari atas. Selanjutnya bahaya biologi, bahaya kebisingan dan dapat Anda lihat sudah banyak lagi. Faktor-faktor terjadi kecelakaan yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua keletihan dan kelesuan. Yang ketiga sikap dan tingkah laku yang tidak aman seperti tidak disiplin, bercanda dan berkelakar, berkelebihan. Selanjutnya kondisi tidak aman yaitu kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh pertanda tempat kerja yang tidak aman, antara lain alat sudah rusak, lingkungan yang berbahaya, ban, mesin dan perlengkapan bekerja, proses pekerjaan yang salah, sifat pekerjaan yang berat. Baiklah, saya akan bertanya kepada Arifal, apa saja faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja? Kurang hati-hati Pak. Tambah lagi, ada lagi? Tahu Pak. Baiklah, saya akan tanya pada Rafikul, apakah Anda mengetahui faktor penyebab kecelakaan kerja? Bercanda dengan teman Pak saat bekerja. Ya bagus, ada lagi? Ya kepada Rival. Izin misi Pak. Ya silakan. Ya kepada dia. Tidak memakai pakaian kelengkapan kerja Pak. Ya bagus. Selanjutnya kecelakaan kerja itu kejadian yang tidak diharapkan atau tidak disangka yang mengakibatkan kerugian material atau moral bagi yang mengalaminya. Kerugian akibat terjadinya kecelakaan antara lain kerusakan dan kekacauan pada alat, bahan, mesin dan barang atau benda yang dikerjakan serta lingkungan kerja. Selanjutnya kesedihan dan gangguan psikologi dan cedera dan cacat atau kematian. Baiklah, topik selanjutnya itu alat pelindung diri atau APD.
APD itu suatu alat atau komponen alat yang digunakan untuk memberikan perlindungan ekstra pada seseorang yang melakukan kegiatan dari risiko kecelakaan yang lebih besar. APD dalam keselamatan kerja wajib diterapkan bagi siapa saja yang melakukan kegiatan guna menjamin keselamatan keamanan dari risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Penggunaan APD disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat bahaya serta risiko yang ada saat melakukan kegiatan oleh pekerja dan orang yang ada di lingkungan kerja, sehingga proses kerja dapat berlangsung dengan aman dan nyaman oleh semua orang dan lingkungannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat-alat pengaman atau alat pelindung diri. Yang pertama itu helmet atau helm. Helm berfungsi untuk melindungi kepala jika ada benda material yang jatuh dari atas. Yang kedua itu ear muff atau headset yang berfungsi untuk meredam kebisingan pada saat lingkungan kerja. Yang ketiga ada yaitu air plug dan glasses atau goggles. Bahasa kitanya itu kacamata kerja yang berfungsi untuk melindungi material-material kecil yang bisa menembak atau membahayakan mata. Selanjutnya ada itu respirator yang berfungsi untuk menyaring udara kotor supaya tidak langsung masuk ke hidung atau ke mulut. Selanjutnya itu ada face shield. Ini berfungsi untuk melindungi kepala juga. Selanjutnya ada harness yang berfungsi untuk pengaman pada kaki. Kemudian ada safety belt yang berfungsi untuk melindungi pinggang atau sebagai bahan pengaman agar tidak jatuh. Selanjutnya ada yaitu sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan kita. Kemudian ada safety board yang berfungsi untuk melindungi kaki agar tidak tertimpa dari benda-benda yang berbahaya. Terdapat nanda liar ini simbol-simbol penggunaan APD. Bisa Anda perhatikan dengan seksama. Selanjutnya itu bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya merupakan segala hal yang dapat memungkinkan terjadi suatu insiden atau kejadian sehingga mengakibatkan pada kerugian. Kegiatan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja itu untuk mencegah kecelakaan yang terjadi pada pekerja dengan mencari penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Dapat Anda lihat itu potensi bahaya di dalam tempat kerja. Yang pertama yaitu menumpuk barang dengan tinggi maksimal dan dapat membahayakan apabila terjadi jatuh dan menimpa kita saat lewat. Yang kedua yaitu tabung gas. Ini merupakan bahan-bahan yang bisa meledak. Selanjutnya ada rambu-rambu bahan-bahan berbahaya. Pertama ada bahaya hewan buas. Yang kedua hati-hati benda tajam. Ketiga benda yang mudah beracun atau korosif. Selanjutnya yaitu glassware hazard. Dapat anda lihat dengan seksama. Potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dirasakan pada dampak korban dapat dibagi menjadi 4 yaitu yang pertama yaitu faktor kimia, bahan kimia yang berbahaya antara lain debu, uap gas, zat kimia atau antiseptik, aerosol, insektisida atau bahan radioaktif, limbah dan lain-lain. Dapat dilihat simbol-simbol bahan radioaktif atau bahan kimia. Yang kedua itu bahaya faktor biologi. Bahaya yang timbul dari makhluk hidup di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti bakteri, jamur, virus, kuman,
berbahaya atau serangga, nyamuk, ular, kalajengking dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahaya faktor fisik. Bahaya yang berbentuk fisik di tempat kerja antara lain penerangan, kebisingan, suhu, getaran, gelombang mikro, sinar ultraviolet dan lain sebagainya. Dapat Anda lihat rambu-rambunya atau simbol-simbol bahaya faktor fisik. Selanjutnya itu bahaya ergonomi. Bahaya yang disebabkan karena ketidaksesuaian desain lingkungan kerja dan tempat kerja. Misalnya duduk dengan bentuk kursi yang tidak sesuai dengan tubuh dalam jangka waktu yang lama, atau alat kerja tidak sesuai dengan tubuh praktikan. Kalau misalnya terjadi kelainan pada tulang pinggang, itu penyebab dari bentuk duduk yang tidak sesuai. Selanjutnya itu prosedur dalam keadaan darurat. Prosedur dalam keadaan darurat merupakan tata cara untuk pedoman selama melakukan kegiatan kerja dalam menanggulangi suatu keadaan berbahaya dengan maksud mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih besar. Lanjut, setiap instansi atau perusahaan dalam membuat prosedur keadaan darurat memperhatikan beberapa aspek diantaranya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bahaya dan mengkategorikan jenis-jenis bahaya dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian menyediakan dan mempersiapkan perlengkapan keadaan darurat mulai dari standar operasional prosedur atau pemakaian alat, menyediakan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, alat P3K, pembuatan jalur evakuasi dan assembly point. Yang ketiga yaitu membuat tim tangkap darurat K3LH dari seluruh aspek golongan dari karyawan. Yang keempat, sudah merencanakan dan membuat peraturan prosedur tanggap darurat serta mensosialisasi prosedur tersebut kepada seluruh karyawan. Kelima itu merencanakan dan mengadakan pelatihan keadaan darurat. Selanjutnya budaya kerja safety talk, yaitu suatu kebiasaan yang direncanakan dalam bentuk pertemuan yang dilakukan oleh pekerja atau karyawan untuk membicarakan tentang berbagai hal terkait kerja yang dilakukan. Budaya ini biasanya dilakukan rutin setiap hari atau beberapa hari sekali sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan dengan durasi yang singkat, sekitar 5-10 menit. Berikut terakhir langkah-langkah safety talk. Yang pertama yaitu persiapan, yaitu langkah sebelum penyampaian dengan cara memikirkan, membaca, menulis dan mempraktikkan sebelum menyampaikan. Yang kedua yaitu penyampaian dengan tepat atau pinpoint. Penyampaian menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan fokus pada apa yang dibahas. Yang ketiga yaitu penyampaian langsung atau personalis. Personalis yang dimaksud itu penyampaian secara langsung di hadapan personel karyawan. Yang keempat ada penggambaran atau picture, merupakan langkah penggambaran terhadap apa saja yang disampaikan. Yang terakhir yaitu pemastian prescript, merupakan langkah yang dilakukan apabila sudah melakukan penyampaian sudah tepat dan diterima dengan benar oleh pendengar. Baiklah anda sekalian, sekian materi pertemuan pada hari ini. Apakah anda ingin bertanya atau ingin menanggapi? Ada Pak. Silakan Rafiqul. Bagaimana cara kita saya sebagai siswa agar tidak terjadi kecelakaan kerja Pak? Caranya itu mematuhi aja peraturan-peraturan yang sudah dibuat atau memperhatikan rambu-rambu yang sudah ada. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya, apakah ada yang lain? Nanda lain? Baik Pak, tidak ada Pak. Mungkin itu aja Pak. Untuk tugasnya itu yang pada minggu
ditiadakan. Sekian minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.